Itu adalah bonus. Jadi ketika saya melakukan suatu pendakian dan saya mencapai puncak, tidak masalah. Bukan saya jadi beban, karena saya beranggapan puncak itu adalah bonus. Yang saya dianggapan adalah ketika saya mendaki suatu gunung, puncak yang sebenarnya saya lakukan itu adalah saya bisa selamat sampai di rumah, ketemu keluarga sama anak-anak saya sendiri. Kira-kira gitu. Nesting. Jadi nesting itu nama sebuah sistem. Nest itu artinya sarang. Jadi kayak sistemnya tuh barang cooking setnya ini ditumpuk-tumpuk kayak gitu loh, jadi satu tempat gitu sih. Nah, namanya itu sebenarnya cooking set, bukan nesting. Tapi mungkin banyak orang yang taunya nesting. Itu mungkin kita bisa perbaiki dari sekarang untuk nyebut ini namanya cooking set, bukan nesting ya teman. Oke, lanjut. Setelah cooking set, selanjutnya kita jangan lupa bawa kompor. Di sini saya punya kompor. Kompor ini bahan bakarnya itu gas ya, gas kaleng 220 gram. Itu ya ini yang model mawar atau wineproof sih biasanya orang bilang. Jadi kalau kita masak itu ada angin kencang datang dari kiri kanan karena di atas sudah ada nesting. Jadi api yang di dalam ini sebisa mungkin bakal terlindungi sama ini penghalang anginnya. Jadi ini ada kompor wineproof yang saya punya. Selain itu, saya juga mau liatin di sini ada yang namanya kompor spiritus. Ini kompor spiritus ya. Mungkin ini juga bagian dari terangnya, mungkin kalau teman-teman yang tahu ya. Jadi di sini ada tempat bahan bakarnya juga. Jadi untuk bahan bakarnya itu spiritus bisa, metanol juga bisa ya. Tapi kalian yang bawa kompor spiritus ini harus berhati-hati. Kenapa sih? Namanya juga bahan bakarnya itu kan cair nih, spiritus sama metanol. Jadi kalau dia kesulut api dikit aja itu berbahaya buat kalian. Dan jangan lupa, semisal kalian bawa tempat kayak gini, jangan lupa buat ditutup sampai rapat. Jadi make sure lah ini bahan bakarnya ini nggak bocor gitu. Kenapa sih? Jadi kan nggak lucu kalian udah bawa kompor tapi bahan bakarnya itu jatuh gitu keteteran di jalan. Bocor lah, misal kan habis nih, jadi kalian nggak bisa masak lah. Masa udah bawa kompor, bawa panci, bahan bakarnya nggak ada, itu nggak tua banget kayak gitu teman-teman. Jadi ini kompor udah, mungkin teman-teman yang anak indie pasti jangan lupa bawa gelas, bikin kopi di puncak, abis itu di foto ya. Kan biasanya anak indie kekinian banget. Nah tadi udah kompor, cooking set sudah, gelas. Mungkin teman-teman di sini nanya-nanya sih, ini apa sih yang ada di depan ini? Tulisan SOS. Ini mungkin nggak banyak dari kalian yang ingat untuk bawa ini. Jadi saya mau kasih tahu sedikit ya apa yang ada. Jadi ini biasa disebut sama namanya survival kit. Kenapa sih kita perlu bawa? Kalau saya sendiri pun sering bawa. Kenapa? Karena di survival kit ini sudah dilengkapi sama barang-barang yang kita perlukan dalam kondisi survival. Di sini ada fluid nih. Jadi semisal kalian nyasar gitu, kalian nggak perlu teriak-teriak nih, kalian bisa ganti dengan fluid kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal bunyiin fluid, habis itu teman-teman kalian yang dengar suara fluid kalian mungkin bisa, oh di situ ada suara, mungkin dia ada di sana kayak gitu. Jadi lebih gampang lah teman kalian tuh merescue kalian. Ini ada fluid ya. Habis itu di sini ada fire starter. Tapi udah patah sih punya saya ini. Ini udah patah tapi biasanya nggak aku pakai itu kayak gini. Nanti ada api yang bakal keluar. Ini juga bisa mengganti korek. Siapa tahu kalian nggak bawa korek atau gimana. Tapi saya patah jadi saya nggak bisa praktek. Mungkin berikutnya kita bakal share lagi materinya ya tentang penggunaan survival kit. Siapa tahu kalian perlu gitu dalam kegiatan pendakian kalian. Kemudian saya biasanya bawa kompas karena saya biasanya buta arah. Oke, bisa kita ngandelin matahari kan buat ngelihat arah gitu. Sama tahu matahari pagi-pagi dia pasti di timur, sorenya di barat. Tapi kadang kalau dalam hutan tuh kan gelap nih. Jadi kalian tuh di antara rimbunan pohon tuh kalian nggak bisa ngelihat arahnya itu matahari ada di mana kayak gitu. Jadi kalian bisa menggunakan dengan ini. Selain itu bisa juga dengan arah dengan kalian melihat yang namanya lumut yang ada di batang pohon. Karena biasanya lumut yang ada di batang pohon itu tumbuhnya pasti membalik dari arah matahari. Misal matahari di sini, lumutnya bakal ada di sebelah sini pohon. Jadi misalkan matahari di timur, dia bakal ada di baratnya pohon kayak gitu teman-teman. Karena dia jadi tempat lembab, mungkin dia jadi arah sumber matahari datang kayak gitulah kalau kita pakai lumut. Kemudian yang paling wajib saya bawa adalah ini.
peniti sama benang jarit. Mungkin nanya sih, ngapain sih perlu bawa kayak gini? Kalian mau jarit ya gitu? Enggak sih. Tapi kalau kalian ngerasain apesnya di puncak gunung, celana kalian robek, tas kalian talinya putus, ini penting banget. Kenapa? Ya kalian jarit aja dulu. Karena nggak enak kan kalian mendaki tapi celana kalian robek, itu benar-benar nggak enak. Malu iya, ya nggak nyaman lah pokoknya. Jadi jangan lupa dibawa ya. Bawa aja yang sesimpel kayak gini. Habis itu yang sering saya bawa ini ada gergaji. Kecil ya, ini nggak kayak gergaji ya. Jadi ini ada gergaji tangan, bagian dari survival kit. Karena saya pernah yang namanya mendaki itu kena pohon tumbang dan nggak bisa lewat. Jadi kalau ya bisa sih diusahakan lewat, tapi kalau bawa ini jadi lebih aman lah. Atau kalian mau buka jalur gitu. Namanya juga survival kit kan, kita nggak tahu nih pohon tumbang itu seberapa ini. Jadi cara pakai itu tinggal lari aja kan, sret. Itu ya teman-teman. Kemudian saya ada pancing sih, mata kail sama benangnya. Ini mungkin saya belum pernah praktekin karena mungkin kita praktekin di video selanjutnya aja ya, mungkin pemakaian tentang alat survival kayak gini. Yang jelas yang di sini saya punya namanya mata kail. Siapa tahu saya sasar gitu dan ketemu gitu. Oke, yang terakhir di alat survival kit saya di sini ada yang namanya pisau lipat. Ini ya pisau lipat. Mungkin itu aja dari alat survival kit. Kemudian saya di sini punya barang terakhir, equipment terakhir yang harus kalian wajib banget bawa sebenarnya sih. Jadi di sini ada yang namanya kotak P3K atau first aid kit. Jadi gunanya itu bukan untuk mengobati hati yang terluka, tapi untuk mengobati kondisi semisal kalian atau rekan perjalanan kalian itu terluka. Jadi apa yang ada yang di sini ini saya nggak akan bahas terlalu dalam. Yang mungkin sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mungkin seperti saya suka bawa Rivanol berbesin luka atau betadine, perban segala macam lah. Mungkin minyak kayu putih juga kayak gitu teman-teman. Jadi ya saya nggak punya jadi saya nggak punya juga obat untuk ngobatin hati yang terluka. Oke, mungkin di sini ada dari kalian ngerasa nggak sih saya kekurangan satu barang? Oke, jadi ada di sini barangnya tapi saya kelupaan. Itu jaket. Deng. Karena kita harus bawa jaket untuk menghangatkan diri karena tidak bisa mengadakan pelukan doi untuk menghangatkan diri kita dalam sebuah pendakian. Siapa tahu dingin kan? Nah, untuk jaket di sini, jaket saya ini bahan dalamnya tuh polar. Sama kayak dalam sleeping bag. Jadi, ya sama kayak sleeping bag sih, biar saya mendaki itu kalau misal dingin itu tetap hangat. Jadi saya nggak kena hipotermia. Itu teman-teman, ini jaket ya. Oke, jadi di penghujung katanya. Jadi jangan lupa ya, tadi jaket udah nih dijelaskan yang polar. Dan yang paling saya ingin tekankan di sini itu mengenai penggunaan alas kaki khususnya sepatu. Jadi usahakan banget kalian mendaki itu menggunakan sepatu gunung yang ada ini. Mungkin running shoes boleh, sepatu olahraga. Yang jelas kalian nggak boleh mendaki pakai sepatu cat. Sepatu cat, pantofel itu nggak boleh, itu flat shoes juga nggak boleh, high heel kalian juga nggak boleh karena itu dapat mencederai kaki kalian gitu. Untuk kegiatan outdoor activity khususnya pendakian gunung, karena itu merupakan olahraga ekstrim, kalian jangan lupa untuk menggunakan sepatu mendaki, sepatu gunung. Jadi sebisa mungkin kalian itu nggak boleh menggunakan sepatu cats, flat shoes, pantofel ataupun high heel dalam sebuah pendakian gunung karena itu dapat mencederai kaki kalian sendiri. Karena seperti yang kita tahu, mungkin udah sering banget ada quotes-quotes yang beredar di luar sana tentang pendakian gunung di sosmed. Itu bisa kita lihat kalau sebenarnya tujuan dari sebuah pendakian gunung itu bukanlah puncak, melainkan kembali ke rumah dengan selamat karena puncak merupakan sebuah bonus. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu persiapkan diri kalian sebaik mungkin dalam sebuah pendakian gunung. Wih, ya. Oke, di sini saya kebetulan ditemani sama owner Basecamp 369. Ya, terima kasih juga buat Seni informasinya tentang alat-alat
dasar ketika kalau melakukan suatu pendakian gunung berdasarkan tadi sama seni. Oh ya di sini saya tuh sharing ya. Jadi saya tuh nggak menggurui siapapun, dimana saya tuh sharing mengenai pengalaman saya gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih pro gitu. Tapi saya sharing mengenai barang-barang apa aja sih yang perlu dibawa dalam pendakian gunung khusus untuk pemula. Ya. Mungkin. Gunung itu tetap dengan kondisinya, tetap dengan bentuknya seperti itu, tapi kita tidak tahu isi dari gunung itu seperti apa. Dia bisa bersahabat, dia bisa aja nakal, dia juga bisa aja mempermainkan kita nggak tahu. Makanya lebih baik sebelum melakukan pendakian tetap safety kita ada, informasi tentang gunung itu ada, tetap itu harus dan wajib. Sepatu, sandal, cooking set, sleeping bag, tenda, P3K, logistik segala macam wajib. Dan lebih lebih enaknya kita bisa sharing tentang pendakian di toko Basecamp 369. Mungkin saya kurang, teman-teman menambahi, teman-teman ada kurang, saya yang menambahi setahu pengalaman saya. Kira-kira jadi buka ya, Basecamp 369 itu juga berarti open ya kalau ada diskusi masalah yang Oh. Ya gitu dulu video dari saya dari Basecamp 369 selaku guru dan ini Seni selaku ownernya. Sampai jumpa dan selamat malam. Salam lestari. Dan salam lestari.